Masih bersama saya Ulfalia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terdesak oleh kebijakan perusahaan aplikasi, seribuan ojek daring berdemonstrasi di kantor gubernur. Wali Kota Samarinda ancam kontraktor yang bekerja tidak baik dimasukkan dalam daftar hitam. SD Filial 005 Lokumbar Samarinda memprihatinkan. Puluhan siswa harus bersekolah di bangunan yang tidak layak. Beginilah kondisi SD Filial nomor 005 di Desa Loa Kumbar, Loa Buah, Sungai Kunjang, Samarinda. Bangunan bekas perumahan karyawan itu kondisinya memprihatinkan. Beberapa bagian plafonnya jebol termakan usia. Kondisi serupa terjadi pada meja dan kursi tempat para murid belajar. Guru sekolah mengaku kondisi itu sudah lama dirasakan. Meski begitu, mereka tetap bertahan karena cuma bangunan tersebut yang bisa ditempati. Data terakhir jumlah murid mulai dari kelas 1 hingga 6 hanya 47 orang. Sedangkan gurunya 8 orang. Ada sekitar 47 siswa, Pak. 47 siswa? Ya, itu dari kelas 1 sampai kelas berapa? Ya, kalau kelas 1 itu ada sekitar 13 siswa. Kelas 2 ada berapa siswa itu? 12 siswa, kelas 3. Kalau kelas 3 ada 9. Kelas 4 ada 4 orang, kelas 5 4 orang, kelas 6 ada 5 orang, Pak. 5 orang ya? Iya. Kemudian dengan saya lihat nih kondisi sekolah ini kan agak ada yang rusak apa segala ini gimana, Bang? Sudah ada pengajuan untuk perbaikan atau bagaimana? Sebenarnya kalau pengajuan untuk perbaikan itu sudah ada, Pak. Kemarin kan dari Bapak Wali Kota beserta rombongannya kemarin sudah meninjau lokasi sekolah yang kurang memperhatikan ini karena sekolah ini juga bekas ini kan, Pak, bekas perusahaan. Oh, bekas. Ini kan kondisi daerah Lokumbar ini kan jauh dari kota ya. Untuk peralatan sekolah, buku-buku ini gimana, Bang? Sebenarnya kalau untuk peralatan sekolah dan fasilitas dan sebagainya itu masih kurang lengkap ya, Pak. Terus dihampur dulu di bawah di meja. Meski kondisi sekolahnya memprihatinkan, namun murid-murid tetap ceria. Itu terlihat saat anggota BPBD berkunjung. Mereka bersukacita memainkan beberapa permainan yang diberikan oleh petugas BPBD. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 5. Oh, enak sekolah di sini? Lumayan. Lumayan. Guru-gurunya gimana? Gurunya Baik-baik ya. baik-baik. Baik-baik ya. Oh. Selain kamu, siapa lagi sekolah di sini? Adiknya, kakaknya pernah sekolah sini? Tidak ada, kakak saya di Malaysia. Oh, kakaknya di Malaysia. Tinggal sama siapa di sini? Sama orang tua. Sama orang tua. Bapak sama mak. Oh, di sini tinggalnya ya. Nah, di sini suasananya gimana? Sama teman-teman ramai atau gimana? Rame sepi. Pagi main bola. Pagi-pagi main bola. Ya. Oh, enggak apa-apa nanti aku betul. Petugas BPBD menyebut letak sekolah ini jauh dari pusat kota. Dari pantauan tersebut, BPBD memiliki sejumlah langkah dan salah satunya akan menjadikan daerah tersebut menjadi desa tangguh bencana. Di daerah ini kalau kita lihat secara demografinya posisinya cukup jauh dari pusat kota Samarinda. Tadi kita sama-sama melihat bagaimana menuju ke lokasi ini, sehingga dari segi kebencanaan apa yang harus dibangun tentang ketangguhan desanya, karena dia tidak punya akses yang bagus dari kota untuk support apabila terjadi bencana. Nah, masyarakat di sini harus kita bangun ketangguhannya. Lewat di kampung tadi ada Destana, di desa ini, di sekolah ini kita bangun sekolah tangguh bencana atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Siap.
Guru dan murid di sekolah tersebut berharap gedung baru yang dijanjikan Pemkot segera terwujud. Ini agar aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan yang masih berupa tanah ini berada di Samarinda. Lokasi persisnya yakni di Kecamatan Sungai Kunjang. Meski kondisinya seperti ini, jalan tersebut ternyata akses utama warga Desa Loakumbar. Jalan dengan panjang 6 km itu dimanfaatkan saat menuju ke kota maupun sebaliknya. Warga mengaku, desa ini mulai terbentuk 40 tahun silam. Jumlah penduduk yang awalnya hanya beberapa kepala keluarga mendadak banyak setelah sebuah perusahaan perkayuan berdiri. Kejayaan desa itu lenyap setelah perusahaan tersebut berhenti beroperasi. Saat ini, warga yang hendak berbelanja harus menyeberang ke Loaduri, Kutai Kartanegara dengan menggunakan perahu. Soalnya masih agak masih. Artinya ada 30 tahun, Bu? Oh, lebih. 40 tahun lebih juga? Oh, pertama di sini daerah apa sih, Bu? Sepengetahuan Ibu? Pertama datang ke sini memang langsung bilang Lokumbar. Lokumbar ya? Iya. Ini daerah perusahaan apa dulunya tuh gimana? Belum ada perusahaan. Belum ada? Iya. Jadi masih hutan apa segala macam, Bu ya? Oh, iya. Pertama tuh bapaknya Pak Dullah. Yang pertama datang. Masih sedikit berarti penduduknya, Bu ya? Iya, masih sedikit. Masih sedikit. Iya. Ibu kesini aktivitasnya lewat air atau lewat darat dulunya, Bu? Lewat sungai. Lewat sungai. Kebanyakan lewat sungai, Bu ya. Iya. Jadi kita pasar pagi aja naik kapal. Naik kapal. Sampai Ya, sekarang. Sekarang enggak. Sekarang bisa lewat darat ya. Iya. Oh. Camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Norbayah menyadari jika Loakumbar masih terpencil. Ini terjadi karena lokasinya jauh dan jalan masuknya masih rusak. Ia meyakini kondisi desa akan segera berubah saat pemerintah sudah membangun jalan dan beberapa fasilitas lainnya. Kondisi di Lokumbar ini sebenarnya termasuk salah satu dari wilayah Kelurahan Lobuah yang terpencil karena memang jarak yang cukup jauh dan akses jalan daratnya juga rusak. Bahkan untuk bisa menuju ke Lokumbar ini harus menggunakan jalur air dan itu lebih aman menurut saya karena kalau lewat jalur darat ada risiko-risiko yang kalau kurang hati-hati bisa masuk jurang nanti kendaraannya ya. Nah itulah awal kenapa Lokumbar ini jadi terpencil, mungkin karena akses jalan belum terbuka, kemudian banyak orang mau berusaha melihat kondisi seperti ini sehingga menarik niat untuk usaha di Lokumbar. Warga desa kini menantikan upaya pemerintah kota untuk membangun desa tersebut. Diharapkan desa ini berkembang seperti desa-desa lain di kota tepian. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ruang pertemuan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur diubah menjadi ruang bimbingan pengelolaan sampah rumah tangga. Ini dinilai penting agar sampah di wilayah tersebut bisa dikelola dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur Armin menyatakan bimbingan seperti ini paling tepat diberikan kepada ibu rumah tangga. Alasannya karena merekalah yang setiap hari mengelola sampah dari rumahnya masing-masing. Cuma kalau di rumah tangga, sampah P3 ini sampah organik maupun non-organik. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita anggap bahwa ibu-ibu inilah yang berpotensi untuk mengelola sampah mulai dari rumah tangga.
harapan PPA kita akan terkurangi. Meninggal di Kota Sangatta sudah lumayan bersih. Pihak Dharma Wanita menyatakan metode ini dinilai penting karena sampah tidak pernah habis. Instansi terkait pun harus terus berinovasi agar sampah-sampah tersebut tidak menimbulkan masalah lingkungan. Sampah terdiri dari masalah sampah. Kalau kita bicara masalah sampah ini ada habis-habisnya ya Pak. Nah, beliau melihat kemarin beberapa SKPD itu sampah pun banyak sekali di depan kantor. Nah, beliau mengatakan ini adalah tugas kita bersama dan saya diamanatkan kemarin untuk mengurus di setiap SKPD. Tolong kerjasama sama dinas-dinas yang terkait agar tidak ada lagi sampah yang berserakan dengan masyarakat. Ini kayaknya kampung iklim ini yang ada di Sangatta. Imbauan agar sampah dikelola dan dibuang pada tempatnya juga disampaikan kepada warga. Ini dimaksudkan agar Sangatta dan sekitarnya menjadi kota tercinta, yakni tertib, ceria, indah, takwa, dan aman. Amir Hamzah dan Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Ini layak dipakai, ya. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.